Halo semuanya, selamat datang di channel kegelapan Bang Vin. Di sebuah lembah yang tersembunyi di kaki Gunung Salak, berdiri desa Karangkuncup. Desa tua yang diselimuti mitos dan legenda. Salah satu cerita yang paling sering diulang adalah tentang sebuah pasar misterius yang hanya muncul di malam-malam tertentu. Pasar ini konon muncul karena kutukan ritual pemanggilan yang gagal ratusan tahun lalu. Pada masa kolonial, seorang pengusaha Belanda bernama Willem van Houten datang ke desa itu untuk mencari rempah-rempah dan tambang emas yang konon tersembunyi di perut Gunung Salak. Namun, nafsunya untuk kekayaan tidak mengenal batas. Ketika dia tidak menemukan apa yang dia cari, Willem memanggil seorang dukun sakti dari pelosok Jawa yang dikenal sebagai Mbah Tirta untuk melakukan ritual pemanggilan kekuatan gaib. Tujuan Willem adalah menciptakan pasar supernatural yang akan menjual benda-benda terlarang kepada siapa saja yang berani membelinya dengan imbalan jiwa mereka. Namun, ritual itu gagal karena keserakahan Willem. Dia melanggar perjanjian dengan makhluk gaib yang dipanggilnya, tidak memberikan pengorbanan yang cukup. Dalam amarahnya, makhluk itu mengutuk Willem, pasar, dan semua orang yang terlibat dalam ritual tersebut. Pasar itu kini muncul hanya untuk menjerat jiwa-jiwa manusia yang ceroboh, menambah koleksi korban setiap kali mereka terlambat keluar sebelum pasar menghilang. Aditya, seorang peneliti geologi dari kota, baru saja tiba di desa Karangkuncup. Dia ditugaskan untuk memetakan struktur tanah di sekitar Gunung Salak yang terkenal rawan longsor. Penduduk desa memperingatkan Aditya untuk tidak memasuki hutan larangan, terutama saat malam bulan purnama. Namun, Aditya dengan sikap skeptis khasnya mengabaikan peringatan itu. Baginya, cerita tentang pasar gaib hanyalah mitos belaka. Malam bulan purnama pun tiba. Aditya memutuskan untuk menyusuri hutan untuk memeriksa sebuah lokasi yang menurutnya memiliki formasi batuan menarik. Dia membawa perlengkapan lengkap, peta, senter, dan kompas. Namun, begitu dia memasuki hutan, suasana berubah. Jalan setapak yang jelas mulai memudar, dan kabut tebal turun tanpa peringatan. Aditya merasa ada sesuatu yang salah ketika dia melihat kompasnya berputar liar. Udara menjadi dingin dan bau kemenyan bercampur dengan aroma busuk mulai menyelimuti hutan. Dia mencoba kembali, tetapi jalan yang tadi dia lalui kini hilang, tergantikan oleh semak-semak lebat. Tiba-tiba, cahaya merah kekuningan muncul di kejauhan. Cahaya itu tampak seperti lentera-lentera yang melayang di udara. Berharap menemukan tanda kehidupan, Aditya mengikuti cahaya tersebut. Cahaya itu menuntunnya ke sebuah lapangan terbuka.
Di sana, sebuah pasar besar berdiri dengan suasana ramai dan suara yang mencekam. Lentera-lentera bercahaya merah menggantung di udara, menerangi warung-warung yang menjajakan barang-barang aneh. Perhiasan berkilauan yang tampak bergerak, kain-kain dengan motif berdenyut seperti jantung, dan makanan yang tampak segar tetapi mengeluarkan bau amis. Awalnya, Aditya merasa lega melihat manusia lain di pasar itu. Namun, ketika dia memperhatikan lebih seksama, dia menyadari sesuatu yang mengerikan. Para pedagang dan pembeli di sana tidak sepenuhnya manusia. Beberapa memiliki wajah datar tanpa mata atau hidung, sementara yang lain memiliki tubuh yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk ukuran manusia. Aditya mencoba berinteraksi dengan seorang pedagang, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa tangan pedagang itu terbuat dari akar pohon, dan matanya adalah lubang gelap yang mengeluarkan asap tipis. Dia ingin pergi, tetapi jalur yang dia masuki kini menghilang, tergantikan oleh lorong-lorong pasar yang berliku. Suasana semakin ganjil ketika suara bisikan mulai terdengar dari setiap sudut, memanggil namanya dalam nada yang dingin dan menakutkan. Aditya, Aditya. Di tengah kebingungannya, Aditya menemukan sebuah kios kecil yang menjual buku-buku tua. Salah satu buku menarik perhatiannya, sebuah manuskrip tua berjudul Kutukan Willem van Houten. Dalam buku itu, dia menemukan ilustrasi dan penjelasan tentang pasar ini. Disebutkan bahwa setiap manusia yang masuk ke pasar ini akan diuji keberanian dan ketulusannya. Mereka harus meninggalkan pasar sebelum lentera terakhir padam, dan mereka akan menjadi bagian dari pasar, terperangkap selamanya sebagai pedagang atau pembeli. Buku itu juga menyebutkan satu cara untuk keluar: menemukan lentera emas yang tersembunyi di pusat pasar. Lentera itu adalah kunci yang bisa membuka jalan keluar, tetapi hanya jika pemiliknya tidak melanggar aturan pasar, tidak membeli atau menyentuh barang apapun. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam buku itu. Pada lembar terakhir, terlukis gambar memperlihatkan wajah Aditya dengan mata hitam pekat dan senyum mengerikan. Aditya mulai mencari lentera emas, tetapi perjalanan itu penuh rintangan. Para pedagang mulai memanggilnya, menawarkan barang-barang yang seolah dirancang khusus untuk memikatnya. Sebuah cincin yang bisa memberinya kekayaan, buku yang mengungkapkan rahasia alam semesta, dan bahkan makanan yang mengingatkannya pada masakan ibunya. Godaan semakin besar, tetapi Aditya mencoba menahan diri. Ketika dia akhirnya menemukan lentera emas di sebuah panggung besar, dia merasa lega. Namun, ketika dia menyentuh lentera itu, suara-suara mulai bergema di sekelilingnya. Para pedagang dan pembeli kini menatapnya dengan senyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam mereka.
Lentera itu tiba-tiba terasa panas di tangannya, dan Aditya menyadari bahwa dia telah melanggar aturan pasar. Dia telah mengambil sesuatu. Pasar mulai bergetar, dan langit di atasnya berubah menjadi merah darah. Ketika Aditya mencoba melarikan diri, dia melihat seseorang yang sangat familiar di salah satu warung. Itu adalah dirinya sendiri, tetapi dengan wajah yang lebih tua dan mata yang penuh keputusasaan. Sosok itu berbisik kepadanya, "Kamu tidak akan pernah keluar. Aku sudah mencobanya." Aditya terbangun di pinggiran hutan dengan ingatan yang samar tentang apa yang terjadi. Dia merasa lega, berpikir bahwa semuanya hanyalah mimpi buruk. Namun, ketika dia kembali ke desa, penduduk menatapnya dengan tatapan aneh. Di cermin rumahnya, dia melihat refleksinya tersenyum dengan senyum lebar yang tak bisa dia kendalikan. Malam itu, Aditya mendengar suara-suara dari luar rumahnya, memanggil namanya. Ketika dia membuka pintu, dia melihat lentera-lentera merah mengambang di kejauhan, menunggu untuk membawanya kembali ke pasar gaib.